Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini awal kita pembelajaran di semester 1 kelas 3. Kita akan memulai pelajarannya ya. Sekarang silakan dibuka LKS tema 1. Nah, yang seperti ini gambarnya. LKS tema 1 halaman yang pertama, halaman 7. Oke, di halaman 7 itu ada paling atas sendiri ada gambar hewan ayam, ada keluarga, sama ada gambar tanaman bunga matahari. Nah, dilihat dulu tulisan di sebelahnya ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, kita akan belajar itu di subtema 1. Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup akan mengalami perubahan setiap waktu. Perubahan itu bisa berupa bertambah berat badan dan tinggi tubuh. Kalau kamu dulu waktu masih bayi, masih balita, kan kecil, belum bisa seperti sekarang berdiri, berjalan, bahkan tinggi badan juga belum seperti sekarang. Nah, itu berarti kamu mengalami perubahan. Perubahan sebagai ciri makhluk hidup. Kamu mengalami tumbuh dan berkembang. Nah, apa bedanya tumbuh dan berkembang? Kita akan pelajari itu di subtema 1. Sekarang yang bawah, nah diawali lagu berirama. Ada lagu berirama Burung Kakak Tua. Pasti semua sudah bisa kan nyanyi Burung Kakak Tua. Nah, Burung Kakak Tua itu ternyata lagu yang berasal dari Maluku. Nah, kita nyanyikan bersama-sama dulu ya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, seperti itu ya kiranya lagunya. Kemudian silakan dibalik halaman 8. Panjang pendek nada ditentukan oleh nilai-nilai ketukan not tersebut. Nah, itu ada, ini sudah Bunian ajarkan di kelas 2. Nah, ada di situ tulisan burung, burung. Bu-nya saja itu kan dilingkari. Nah, itu tidak ada titik di belakang. Berarti berapa ketuk? Masih ingat tidak? Iya, 1 ketuk. Karena tidak ada titik di belakangnya. Burung, rungnya itu 5, nada 5 atau nada sol. Di sini nada 5-nya ada titik. Nah, kelihatan? Nah, ini yang tidak ada titiknya 1 ketuk. Yang ini diikuti titik, berarti dia 2 ketuk nilainya. Nah, Bu Lilin sudah pernah ajarkan ini di kelas 2 ya. Semoga masih ingat. Kemudian begitu seterusnya. Tergantung jumlah titiknya. Kalau titiknya 2 berarti terhitung 3 karena diikuti oleh jumlah titik. Jadi seperti contoh di yang ini. Ini do. Nah, 1 titik. Nah, ini berapa ketuk? Iya, ini hitungannya adalah 3 ketuk. 1, 2, 3. Bukan 2 titiknya, tapi ini juga termasuk dihitung. 1, 2, 3. Nah, berarti dia panjangnya 3 ketuk. Begitu ya. Paham? Oke. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 8, mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kamu juga termasuk salah satu makhluk hidup. Nah, kalau di sini yang dibahas adalah burung kakak tua. Burung kakak tua adalah burung yang hidup di daerah Indonesia bagian timur, seperti Maluku dan Papua. Makanya lagu burung kakak tua itu tadi berasal dari Maluku karena terinspirasi dari burung kakak tua yang ada di Maluku. Kemudian burung kakak tua termasuk jenis makhluk hidup. Burung kakak tua merupakan salah satu jenis burung berparuh bengkok yang memiliki bulu indah dan suara nyaring. Ia mempunyai tubuh gempal dan sayap yang kuat. Tubuh gempal itu tubuhnya agak gemuk gitu loh. Nah, bentuk paruhnya besar, bengkok, dan mempunyai ujung yang runcing. Burung kakak tua tinggal di dalam lubang pohon yang besar. Pada umumnya, mereka akan bertelur 2-3 butir sebelum dierami. Nah,
dia biasanya bertelurnya tidak terlalu banyak, gak sampai 10, gak sampai 5. Nah, karena dia kan tinggalnya di dalam pohon yang besar. Kalau telurnya terlalu banyak juga kasihan ya, nanti gak ada tempat. Jadi bertelurnya itu 2-3 telur. Nah, setelah itu baru dia rami. Rami itu apa ya, bahasa Jawanya dianggremi. Nah, supaya telurnya segera menetas. Makanan burung kakak tua berupa akar, rumpang, buah lunak, bunga, kuncup bunga, serta berupa serangga atau juga larva. Larva itu ulat. Tahu kan ulat? Nah, berdasarkan cerita tersebut, dapatkah kamu menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ini silakan digaris bawah. Ciri-ciri. Ada tulisan, makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya digaris bawah ya. Ada bergerak. Yang pertama bergerak. Kamu dengan burung kakak tua ciri-cirinya kita bedakan. Burung kakak tua bergerak, ya, kamu juga bergerak kan? Nah, kemudian memerlukan makanan dan air, kamu juga butuh. Burung kakak tua juga butuh. Nah, sama-sama makhluk hidup. Bernapas. Nah, tahu bernapas atau tidaknya itu dari mana? Biasanya yang ciri paling mudah itu memiliki lubang hidung. Kalau ayam itu ada hidungnya juga, burung juga ada. Pokoknya yang ada lubang hidungnya biasanya dia bernafas. Terus cacing itu bernafas. Cacing itu makhluk hidup tapi tidak ada lubang hidungnya. Nah, itu cacing beda lagi. Dia bernafasnya berarti tidak melalui hidung. Itu akan kita pelajari nanti ya. Nah, sekarang sampai ke burung kakak tua dulu. Nah, dia memiliki lubang hidung untuk bernafas. Biasanya kalau makhluk hidup itu bernafasnya dengan macam-macam. Kalau kita makhluk hidup yang di darat dengan paru-paru. Nah, kalau kita bernafas gini, nah terasa paru-parunya ini mengembang, lebih besar dari sebelumnya ya. Nah, ketika dikeluarkan udaranya, maka paru-parunya akan mengempis seperti itu. Kemudian berkembang biak itu bertambah banyak. Seperti tadi burung kakak tua bertelur. Kalau kita manusia yang perempuan itu biasanya kalau sudah menikah mereka akan memiliki anak. Nah, kemudian mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu bertambah tinggi dan bertambah berat badan. Itu tumbuh, ya. Beda dengan berkembang biak. Berkembang biak itu bertambah banyak. Kalau tumbuh itu tambah tinggi dan tambah berat badan. Nah, seperti yang kamu alami, kamu dulu tingginya seberapa waktu bayi, sekarang sudah segini. Kemudian berkembang juga beda lagi. Berkembang itu berfungsinya alat yang ada di dalam tubuh kita. Contoh, dulu waktu bayi belum bisa berbicara seperti ini, tapi sekarang sudah lancar berbicara seperti itu ya. Nah, itu sebagai contoh berkembang. Kemudian buka halaman 9. Di halaman 9 itu membaca dan menulis bilangan. Nah, itu pasti sudah tahu tuh, sudah ada di contoh-contoh uang. Nah, 1000, 1 titiknya 3, 1000, bukan 1000 ya. Kemudian 2 titiknya 3, 2000. 3 titiknya 3, 1 titik 0-nya 3, 1000, bukan 1000. 2 titik 0-nya 3. Maaf, Bunin habis minum obat. 2 titik 0-nya 3, 2000. 3 titik 0-nya 3, 3000. Nah, yang ini kamu disuruh melengkapi. Coba sekarang, Bu Ninin sebelum memberi tugas ini, Bu Ninin ajak berhitung. Lompat 100 setelah 1000. Nah, 1000 ditambah 100, 1100. Setelah itu lompat 100 lagi, 1200. Setelah 1200, 1300. Sebentar ya, Bu Ninin ambilkan media. Nah, anak-anak. Nah, misalnya contohnya seperti ini. 1000, ini lompati 100. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Begitu seterusnya. Sekarang Bunda coba dengan lompat 200. Nah,
800. Bun Iin mau ngajak kalian berpikir lebih ini ya. Nah, 800, Bun Iin mulai dari 800, lompat 200 jadi 1000, kemudian tambah 200 lagi 1200. Setelah itu tambah 400 lagi, tambah 200 lagi 1400, tambah 200 lagi 1600, tambah 200 lagi 1800 dan seterusnya. Nah, kira-kira kesulitan tidak? Sudah kelas 3 loh, berarti seharusnya sudah bisa ya. Nah, kemudian latihan pembelajaran 1. Nah, latihan pembelajaran 1 kita bahas sekarang. Nah, bilangan 4.316 dibaca. Nah, kira-kira siapa nih yang tahu? Ya, benar, 4.316. Berarti yang B ya. Kemudian nomor 2, manusia membutuhkan makanan untuk apa? Iya, sumber energi. Coba kalau kita tidak makan, pasti lemas badannya. Makanya pagi Bun Iin biasakan kalian untuk sarapan. Kemudian nomor 3, berikut ini yang merupakan makhluk tak hidup, yang tidak bergerak, yang tidak bernafas, yang tidak berkembang biak, yang tidak bertumbuh. Nah, kira-kira yang mana? Ayo. Air, hewan, tumbuhan, atau manusia? Iya, air ya. Air gimana mau bergeraknya? Kalau mengalir dia dari tempat tinggi ke tempat rendah, tapi kalau datar dia tidak akan bergerak. Contohnya air kalau kamu taruh di dalam gelas atau wadah, nah dia tidak akan berpindah. Masa bisa lompat? Nah, enggak kan? Kemudian berarti nomor 3 yang A ya. Nomor 4, urutan bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, mana dulu nih? Ini gampang nih nak, kamu tinggal lihat angka yang paling depan. Yang paling depan dari yang paling kecil. Ada angka 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, yang mana nih kira-kira? Iya, yang C ya, gampang sekali. Nomor 5. Lagu Burung Kakak Tua berasal dari Maluku ya, karena burung-burung di daerah timur Indonesia itu warnanya beragam sekali, beda dengan di daerah barat. Salah satunya burung kakak tua ini. Daerah Maluku berasal dari Indonesia bagian barat. Nomor 1, di mana tempat hidup burung kakak tua? Nah, di mana tadi? Iya, di Maluku. Kalau mau ditulis Maluku saja boleh, kalau mau lengkap Maluku dan Papua ya. Nomor 2, tulislah lambang bilangan dari 3129. Nah, bisa tidak? Berapa tuh? 3129. Nah, begini. Begini, 3129. Nah, jawabanmu betul belum? Nah, gini ya. Kemudian nomor selanjutnya, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, dari yang paling kecil dulu. Kita lihat angka yang paling depan. Itu ada angka 2400. Bentar, Nak. Nah, coba perhatikan. Dari angka-angka ini 2400, 1700, 3500, 1250. Nah, perhatikan angka yang paling depan dulu. Ini ada angka 2, ada angka 1, angka 3, angka 1. Nah, yang paling kecil angka 1. Ya, angka 1 di sini ada ini dan ini. Nah, kalau sama begini, kamu lihat angka yang kedua. Ini angka 7, ini angka 2. Ini angka 7, ini angka 2. Yang paling kecil yang mana? Ya, 2 ya. Berarti dia yang urutan pertama dari yang paling kecil. Nah, baru yang ini. Gitu. Kemudian sekarang tinggal lihat yang ini. Nah, tadi depannya ini 2, ini 3. Yang paling kecil ya 2. Berarti setelah ini tadi berarti langsung ini. Dia urutan ketiga.
baru yang ini yang terakhir, urutan keempat. Nah, berarti diurutkan dari yang paling kecil 1250, 1700, 2400, 3500. Nah, apakah sudah paham? Iya, nanti diberi latihan ya. Bertahap dulu. Ini untuk nomor 3. Sekarang nomor 4. Bagaimana cara membaca bilangan 2.570? Ayo, siapa yang bisa? Ya, 2570. 2570. Silakan ditulis sendiri. Apa yang dimaksud dengan irama? Nah, nomor 5. Apa yang dimaksud dengan irama? Irama adalah bunyi dari lagu. Bunyi dari setiap lagu gitu aja, nggak apa-apa ya. Oke, ini pembelajaran 1 untuk buku LKS-nya. Sekarang kita buka buku paket. Buku paket tema 1. Oke, halaman yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Ada makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semua yang jenisnya manusia, hewan, dan tumbuhan itu makhluk hidup. Nggak ada yang lain. Batu nggak ada. Kira-kira pohon makhluk hidup apa bukan? Iya, pohon itu makhluk hidup kan, dia termasuk salah satu tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap perangsang. Peka terhadap perangsang itu begini. Kamu kalau nggak sengaja gitu, misalnya kamu dipanggil temannya, tapi kamu nggak nengok. Nah, akhirnya temannya nyubit kamu. Nah, kamu pasti langsung berteriak secara tidak sengaja. Au! Nah, sakit begitu. Itu kamu peka berarti terhadap perangsang. Kemudian contoh lain, kamu gak sengaja nih, kamu gak tahu ada panci panas di bawah, gak sengaja kepegang kulitmu. Nah, kamu pasti akan berteriak atau kamu langsung menghindari, karena kamu tahu kamu terasa panas kulitnya. Nah, itu kamu termasuk peka terhadap perangsang. Tumbuhan juga sama seperti itu. Contohnya daun putri malu. Nah, nanti cari daun putri malu ya. Kalau kamu sentuh, dia akan mengatup. Nah, hari ini Bu Nin belum bisa memberi contoh daun putri malu. Nanti kalau Bu Nin sudah menemukannya, insya Allah Bu Nin beritahukan ya. Nah, kemudian pembelajaran pertama, halaman 2. Halaman 2, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Begitu ya. Nah, pada lagu Cicak-Cicak di Dinding itu hampir sama seperti yang di buku LKS, tapi yang di buku LKS tadi sudah lebih baik ya penjelasannya. Kalau ada titik di belakang maka 2 ketuk. Kalau tidak ada titiknya berarti 1 ketuk. Kalau titiknya 2 berarti berapa ketuk? Iya, 3 ketuk ya. Nah, kita lewati. Sekarang kita sampai pada halaman 4. Coba kamu lihat, itu ada ikan dan cicak. Nah, ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Salah satunya cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Nah, seperti itu ya. Kalau ikan makannya apa? Ya, ada yang diberi makan, namanya apa tuh? Pur ya. Nah, ada juga yang diberi serangga kecil. Boleh dituliskan di buku tulis, tidak boleh dicoret-coret ya. Buku paketnya tidak boleh dicoret. Nama yang sudah diberi boleh dihapus, karena hari ini kan Bu Ninin bagikan sampul dan labelnya. Nah, dihapusnya pelan-pelan, kan tidak boleh ada coretan, tidak boleh kotor buku paketnya. Kemudian dari kedua yang sudah dituliskan, cicak bergerak dengan merayap, kalau ikan bergeraknya dengan berenang. Kemudian cicak makan serangga, kalau ikan makannya
makanan ikan. Kemudian itu bisa disimpulkan bahwa makhluk hidup bergerak dan membutuhkan makan. Kemudian, nah, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wow, makanya enak pelihara ikan mas ya. Nanti kalau lapar bisa digoreng. Kalau dia bertelur, telurnya bisa langsung banyak. Nah, sekarang dibuka halaman 6. Nah, ini lengkap nih cara bacanya. 1000, 2000, 3000, 4100, 4250, 5500, 6050, 7150, 10.000. Nah, kamu belajar di sini. Kemudian tugas dari Bu Ninin adalah kamu kerjakan di buku tulis ya, tidak boleh di buku paket. Yang kamu kerjakan adalah halaman